Meniti, kembali lagi ke channel kami, Teman Meniti, menemani proses dan menguatkan arah. Oke, pada hari ini kita akan podcast kembali. Namun untuk pada hari ini kita akan membahas seputar bisnis. Pada hari ini kita akan kedatangan tamu dengan sosok tamu yang masih muda, visioner, cantik juga, dan tentunya penuh misi ke depannya. Bintang tamu pada hari ini pemilik dari The Lumer Space, yang mana itu menjadi tempat kita untuk take video atau membuat podcast itu sendiri. Langsung saja kita panggil. Mungkin sudah penasaran siapakah owner atau CEO The Lumer Space. Kita panggil, sudah bersama dengan Kak Jenny. Apa kabarnya Kak Jenny? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Kak Jenny sudah menyempatkan waktunya. Ya kan mungkin malam minggu ini lagi rame-ramenya nih. Amin. Tapi Kak Jenny udah nyempetin waktu nih di Teman Meniti. Yang mudah-mudahan The Lumer ini semakin maju dan semakin sukses ya Kak Jenny ya. Amin Kak. Amin. Sama. Oke, kesibukannya apa Kak Jenny? Kesibukan langsung ya. Kalau kesibukannya sekarang itu aku lagi ngurusin Lumer Space aja sih. Oke. Terus mungkin sekarang kita lagi ada racing moto booth. Nah itu brand baru aku juga, namanya Rekam. Oke. Kalau saya di Instagram itu bisa cari @rekam.as. Oke. Nah itu mungkin sambilan yang baru aku mau rilis lagi. Oke. Kak Jenny kan ini masih muda ya? Ya mungkin perjalanan hidup masih panjang. Nah, kira-kira mumet nggak nih Kak? Ngurusin tadi kan mau ada acara foto studio kayak gitu ya. Kemudian sambil itu juga sudah berjalan untuk HP-nya. Gimana Kak kira-kira Kak? Mana tahu kan, aduh, overthinking mulu gitu setiap malam. Jujur kalau itu ya pasti mumet ya. Maksudnya gimana mumet? Karena di dalam setiap kita, apalagi di sini yang perannya sebagai owner, sekaligus CEO, sekaligus perangkap semuanya, marketing, sales, promosi, admin, finance, semuanya. Oke. Karena kritis kan. Oke. Dan sebenarnya paling yang beratin itu ketika lagi maintenance film versi ini Kak. Iya. Udah berjalan berapa bulan Kak? Kurang lebih 4 bulan. Oh, masih terbilang muda ya? Iya. 4 bulan. Cuma untuk perjalanan 4 bulan ini untuk memanage mungkin ya karyawan ataupun bisnisnya itu sendiri, ada kendala nggak kira-kira? Wah, kalau kendala tuh banyak ya. Dan itu kita refleksi yang ke awal di Desember itu kita baru buka. Bener-bener dar-der banget karena banyak yang masih siapin sama training karyawan, terus desain si Lumer Space ini, terus masalah menu, banner, desain segala macam itu aku yang ngurusin. Dan itu aku overwhelmed banget, kayak gila capek. Bahkan aku sampai sekalian aku salat tahajud jam 2 Masya pagi. Allah, tahajudan. Kalian ngedit di Canva untuk menu-menu di sini karena ngejar si tanggal opening itu. Oke. Itu gila sih di awal. Cuma mungkin untuk di awal-awal ini ya wajar ya, namanya juga persiapan opening. Cuma Kak, untuk ya perjalanan selama 4 bulan ini gimana nih Kak? Ada nggak kayak contoh ya upgrade dari mindset ataupun mungkin dari kepribadian gitu yang Ada. mungkin dulu kan katanya baru lulus kuliah ya? Iya. Nah, dimana kan ya orang lulus kuliah ya ibaratnya cari kerja aja mungkin ibaratnya sedikit agak riwah gitu. Tiba-tiba langsung membuka The Lumer Space ini. Gimana juga? Jadi guys, sebelumnya aku itu ada Warmindo di Giragosa dan itu yang megang kakakku.
Terus kebetulan kakak aku akhirnya terima kerja, jadi aku yang ngurusin sih lanjutin si Warmindo kemarin itu. Nah, karena Warmindo tersebut kayak kurang strategis ya segala macam. Oke. Terus akhirnya dari tempat tadi dan terjadilah di Lumes Fest ini. Gitu. Tapi jujur nih ya kak, Siap. awal banget megang si Warmindo itu tuh bener-bener clueless. Pengalaman pertama berarti? Iya. Kayak baru-baru profit. Oh. Minus Minus 10 juta. puluhan juta. Yang Warmindo sebelumnya. Gitu, baru-baru profit minus. Karena aku juga belum tahu kan. My first time megang F&B gitu. Oh, berarti ini kedua kalinya ya? Iya, jadi ini kedua kalinya dan aku di sini benar-benar belajar banyak banget di Lumiere ini, belajar ya gimana cara manage karyawan dan training, terus ya terus kenalin dia gimana. Karena kemarin tuh kita sempet drop banget. Abis lebaran tuh kita drop banget. Di sini benar-benar parah. Makanya kayak ada menu baru es krim guys. Ada menu baru es krim jebel sebelah gitu. Ini harus dicobain nih. Ini es krim apa nih? Es krim Singapura. Oke. Ya harus jauh ke Singapura. Bukan es krim Chelsea ini. Bukan. Bukan, tadi es krim Singapura ya? Iya, namanya. Minumnya juga ada apa kak? Kira-kira kak? Minumnya kita banyak. Ini red velvet latte, terus ada matcha latte, taro latte. Kayaknya ada best sellernya ya di Lumiere ini ya? Iya, best sellernya itu di matcha latte kalau minuman. Karena kan semua orang lagi matcha-matchaan. Oke. Kalau makanannya kan? Makanannya kita ada mie Lumiere, karena nama kita Lumiere Space, jadi menu andalan kita ada mie Lumiere. Mie Lumiere, itu kalau sedikit tahu nih, spill dong kak, maksudnya apa sih mie Lumiere itu? Kayak contoh mie-nya kayak yang berbeda gitu, kenapa jadi ciri khas gitu? Jadi mie Lumiere itu terinspirasi dari mie kocok Cirebon. Jadi teman-teman yang orang Cirebon pasti tahu mie kocok kayak seperti apa. Itu menu mie kuning kasih santan. Jadi rasanya creamy khas. Terus ada cabai bubuknya juga, daun bawang, terus sama bawang goreng. Jadi itu perpaduannya itu sangat creamy dan santan dan nggak mantep maksudnya. Oke. Nih sobat meniti. Warga Cilengsi, karena tempatnya di mana kak? Ini Cilengsi. Warga Cilengsi, warga Bogor, warga Cibubur, silahkan datang ke The Lumiere Space. Kak, mungkin ini personal ya ibaratnya ya. Nah dari selama The Lumiere ini berdiri atau berjalan, ada nggak sih kayak upgrade dari diri kak ini sendiri, misalnya kayak contoh yang tadinya contoh ya kayak saya nih sebelum kerja ibaratnya saya ini belum tahu mengenai tentang manajemen waktu dan lain sebagainya. Nah setelah kerja tahu ada disiplin dan lain sebagainya. Gimana nih kira-kira kayak gini? Ya jadi emang banyak perubahan mindset dari awal sampai sekarang selama 4 bulan ini. Bahwa sebenarnya kita tuh apalagi seorang owner atau bisnis ya, kita harus lebih disiplin. Disiplin itu kunci banget. Walaupun males banget buat bergerak ya, harus disiplin. Harus bergerak. Karena kalau misalnya bukan gue, atau misalnya sebagai yang bisnis atau owner ya gak bakal gerak gitu. Kayak bisnis itu kayak ngidupin anak sendiri, harus pelan-pelan, disayang, dilatih. Jadi dia bisa besar sendiri. Terus yang kedua konsisten. Itu susah banget. Jadi aku tuh udah bisnis dari SMP kali ya. Dari mulai SMP udah mulai bisnis. Aku udah tertarik bisnis dari kecil. Berarti ada basic gitu ya. Iya, kalau jualan. Dari sekolah. Itu nggak malu kak jualan SMP kan? Kadang kan ya mungkin kita kan termasuk Gen Z ya ibaratnya. Kalau Gen Z kan ya, tapi bukan berarti semuanya ya, ibaratnya beberapa kan ya ada yang maaf ya contohnya ya insecure kan kayak gitu. Terus ada yang kira-kira mungkin antisosial dan lain sebagainya. Kak Jenny sendiri enggak ya? Enggak, I never shame untuk jualan sih. Di zaman sekarang ya. Ini ekonomi teman-teman. Gak boleh malu buat dapetin duit. Mau sekaya apapun lo, mau seberada lo, mau lu di zona nyaman. Itu kalau misalnya kita di zona nyaman ya, maksudnya kayak makan bisa, itu tidur enak. Justru itu yang salah satu tanda lo harus lebih
nyari duit lagi. Karena buat misalkan aku sekarang masih dihidupin orang tua ya. Aku sekarang tuh lagi bekerja keras, maksudnya melawan ke pikiran aku untuk seperti aku bisa hidup sendiri kayak gitu, seperti di orang tua aku gitu loh kan. Jadi kenyamanan aku sekarang yang masih sama orang tua ya, gimana caranya aku bisa dapetin duit seperti orang tua aku tuh ngasih ke aku. Itu nih sobat meniti, bahkan ya sekelas Bang Aldi Taher aja masih butuh uang. Iya, saya beberapa kali ya mungkin Kak Jenny juga melihat ya, kalau diwawancarain pasti Bang Aldi Taher BU ya alasannya ya. Itu betul banget BU. Apalagi ya kita yang masih merintis, kita yang masih ibaratnya dengan kerjaan yang ya masih hanya terpaku di satu pekerjaan, itu kita mungkin harus bisa mengeluarkan sayap gitu ke bisnis ataupun kerjaan-kerjaan yang lainnya ya Kak Jenny ya. Gitu ya. Masih muda gitu kan. Masih muda, perjalanan masih panjang, gagal bisa dicoba lagi. Iya. Sampai mungkin ya ini sobat meniti, ada pepatah katanya habiskan jatah gagal kamu kayak gitu kan. Bener nggak kayak gitu? Iya, aku tuh sering banget gagal teman-teman. Dari SMP, SMA, kuliah tuh pasti ada aja gagalnya. Tapi kan di balik kegagalan itu kan karena kita gagal, kita nyoba lagi peluang lain maksudnya, peluang lain. Dengan ada peluang-peluang itu, kita masih bisa lebih oke daripada yang awalnya kita gagal. Oke. Jadi sebenarnya it's okay ya, gagal itu perjalanan hidup lah ibaratnya. Oke, nih Kak, tadi kan saya nyinggung perihal Gen Z ya, atau mungkin anak-anak muda. Nah, menurut Kak Jenny, saya juga baru lulus sekitar 2 tahun yang lalu kuliah. Mungkin Kak Jenny baru fresh graduate. Iya, baru ya. Nah, kira-kira nih untuk yang baru lulus, mending jadi karyawan dulu atau langsung ngebuka usaha atau bisnis Kak? Menurut Kak Jenny? Itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya cowok better jadi karyawan dulu aja. Karyawan dulu aja. Ya, karena kan maksudnya cowok tuh megang hidup diri dia sendiri, nanti hidupin keluarga baru dia, bisa hidupin keluarga juga. Jadi kalau misalnya bisnis itu sangat high risk. Kita nggak tahu maksudnya tiba-tiba nanti bangkrut atau gimana. Jadi balik ke diri masing-masing. Kalau cowok saran aku sih karyawan dulu, ngumpulin duit banyak. Berarti saya pilihan yang tepat ya, jadi karyawan dulu ya. Iya. Nah, berarti kalau tadi kan cowok, kalau cewek gimana? Balik lagi ke masing-masing. Karena emang aku passionnya di bisnis. Dan ayah aku menyupport. That's why dirinya lu make space dan segala macam. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Berarti ada DNA pengusaha lah. Mungkin amin. Ya ada turunan lah ibaratnya genetik dari orang tua, mungkin kakek sama. Kakek ya sih. Enggak. Berarti orang tua aja ya. Oke. Nah Kak, tadi kan ya mungkin ya untuk yang baru lulus kuliah, yang cowok ya kayak saya memang ya kerja dulu lah ibaratnya untuk mengetahui nih perihal sistem, kemudian gimana caranya nge-report ke atasan, gimana caranya kita tahu tentang letih atau sabar di dalam kerjaan. Nah, kalau menurut Kak Jenny nih Kak, ini kan bisnisnya F&B ya. Nah, kira-kira apa sih Kak kesulitan di bisnis ini Kak? Mungkin kan sekarang persaingan banyak Kak. Ada kafe A, B, C, dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk kesulitan, mungkin pertama, jadi kalau untuk si Look Express kan berani nekat sih Kak, jujur. Nekat? Iya, kayak ya udah buka-buka gitu. Berarti gini Kak, sorry saya potong. Bertindak dulu baru berpikir. Ya, enggak juga sih. Oke. Tapi maksudnya sambil berjalan. Sambil berjalan. Sambil mengeraba-raba gitu. Tapi kadang gini Kak,
kalau kita banyak berpikir, kelamaan. nah, sobat meniti kalau misalkan kita berpikir terus nggak ada tindakan, ya saya yakin nggak bakal ada tuh yang namanya mungkin yang brand-brand gede yang kayak katanya sih McD ataupun sejenisnya yang logonya orang tua itu ya McD ya kalau nggak salah KFC ya, yang dia itu jualan gagal sampai akhirnya di umur berapa gitu dia akhirnya berhasil kayak gitu. Betul. Nah kalau kita berpikir terus apa yang terjadi kan? Ya percuma ya berpikir kalau nggak dilakuin ya. Tadi back to kesulitan. Oke. Kesulitan itu pertama di manajemen karyawan, training di awal karena itu semua mereka basicnya bukan di F&B kan. Dan di sini kan banyak menu baru segala macam. Dan aku bukan seorang yang jago masak kebetulan. Jadi kita di sini masih kayak meraba-raba juga menu yang enak terus bisa orang-orang itu gimana. Nah kesalahan dari Lumersfest kemarin adalah kita Lumersfest atau Warmindo? Dari Warmindo kemarin kan ya. Warmindo kemarin menurut aku tuh emang tempat parkirnya kurang strategis. Satu, kedua yang menu ditawarkan tuh emang mie aja. Walaupun kemarin udah ditambah seblak, tapi itu masih belum bersaing sama slot-slot lainnya. Dan aku kemarin tuh salah karena aku tidak selalu monitoring di tempat yang itu gitu lalu kayak lepas tangan. Dan itu salah banget, itu fatal di dunia F&B. Iya itu, makanya di Lumersfest ini aku lebih terjun langsung, lebih kontrol. Terus karena emang nggak bisa guys, maksudnya teman-teman di sini pasti yang jualan makanan pas salah gak bisa benar-benar dilepas 100%. Harus benar-benar turun melihat langsung customer di line baik apa enggak. Terus masalah kebersihan itu benar-benar harus dilihat terus. Berarti jangan sampai lost control. Harus kita benar-benar monitoring dari mungkin ya karyawannya, kemudian juga dari segi tempat pengunjung dan lain sebagainya, yang mana kita menservis secara maksimal lah kayak gitu. Oke, Kak, ada saran nggak nih? Mungkin ya 2 atau 3 gitu untuk yang ingin atau baru memulai bisnis ya, entah itu usaha kafe dan lain sebagainya gitu. Ada nggak? Ada. Kalau misalnya teman-teman mau bisnis itu coba, saya udah bikin konsep segala macam, langsung aja mulai, pelan-pelan. Terus jangan lupa gunain sosial media karena sosial media itu lumayan kenceng banget kan aktifnya. Apalagi TikTok, Reels, Instagram. Bahkan Lumersfest ini tuh orang-orang tahu dari TikTok semua. Rata-rata Jadi emang sangat jangan lupa branding di TikTok gitu. Berarti TikTok tuh sekarang ibaratnya jadi senjata lah. Iya. Senjata promosi paling ampuh lah. Tapi selain TikTok ada nggak misalnya kayak kita terjun langsung keliling gitu promosi kan, bagi brosur dan lain sebagainya? Sebenarnya aku kemarin ngelakuin itu sih, bagi-bagi brosur, bagi-bagi voucher, tapi ternyata turnovernya doesn't work properly gitu loh. Kayak tetap aja yang datang ke sini tuh orang-orang yang tahu dari viral si di TikTok tersebut, bukan dari si brosurnya atau misalnya vouchernya itu. Paling jauh selain daerah Cipendur masih ada nggak? Ada yang dari Jonggol. Oh, dari Jonggol. Terus Gunung Putri. Aku juga kaget banget gitu kayak. Kita dari Jonggol, atau dari mana Pak? Atau dari TikTok Pak? Saya mah agak kaget juga ya. Iya, nih Sobat Meniti. Jadi di era itu sosial media sudah banyak ya Kak. Media-media promosi juga sudah banyak pilihan. Jadi kalau misalkan mungkin ya Sobat Meniti nih ingin membuat usaha, baik itu skala kecil ataupun skala besar, ya silakan. TikTok paling utama ya Kak ya? Iya, Instagram, TikTok. Oke. Bincang-bincangnya seru banget ya Kak Jenny. Dari mulai ya merintis, dari mulai sebelumnya Kak Jenny di Warmindo, sekarang sudah alhamdulillah lah ibaratnya udah punya Lumersfest ini, yang mana sistemnya menurut Kak Jenny udah berjalan apa ya masih ada berbenah gitu? Iya, masih meraba-raba. Masih merintis lah. Oke. Nah Kak,
saya punya pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Karena channel kami ini teman meniti. Nah, dari Kak Jenny sendiri nih, mungkin 1 atau 2 kata. Kalau misalkan kita sedang meniti, Kak Jenny ada di tahap mana untuk sekarang? Oke, untuk tahap sekarang aku masih meniti juga nih Kak. Meniti juga, oke. Meniti juga, aku nyobain banyak hal. Dan misalnya bisnis di rumah space ini, bahkan aku kalau misalnya ada kesempatan untuk kerja di tempat orang, aku sangat mau juga jadi willing untuk mencari duit gitu. Kayak aku berpikir, kemarin aku sempet males untuk bergerak, tapi makin kesini kalau misalnya bukan gue yang bahagia ini di gue sendiri, siapa lagi gitu kan, enak ya beli tinggal pakai duit sendiri gitu. Jadi emang masih kalau bisa ada kesempatan ada di depan, aku bakal ngambil gitu. Mau kerja, atau bisnis, aku penting masih kayak duit money oriented. Oke, Kak Jenny, siap. Mungkin untuk podcast pada hari ini cukup sampai di sini, Kak Jenny. Ya, jadi Sobat Meniti, in this era itu yang terpenting adalah menguatkan secara finansial ya Kak Jenny. Seperti Kak Jenny ya meskipun mencoba lah, meskipun ibaratnya sudah punya usaha sendiri, kalau ada penawaran yang lebih ya kayak ibaratnya kita ambil gitu, supaya mungkin kata-kata Timothy Ronald kita tahu kita bisa menjadi orang yang financial freedom. Amin. Oke, Kak Jenny. Untuk podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini, Kak Jenny. Terima kasih Kak Jenny waktunya. Sukses selalu Kak Jenny, dan jaya selalu untuk Delumer. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Sobat Meniti. Nggak kerasa waktu sudah berjalan 20 sampai 30 menit ya kira-kira, bincang-bincang perihal bisnis, jatuh, berhasil, dan ya mulai perjalanan hidup mengenai usaha dan bisnis. Jangan lupa Sobat Meniti, saksikan channel kami di Teman Meniti. Untuk video yang pertama kami belum upload. Kemungkinan minggu depan kita akan mulai coba upload untuk video podcast kami yang perdana. Untuk yang kedua, pantauin aja channel kami. Dan saya ulangi lagi, kemarin kita tidak hanya ada podcast, kami juga ada teman nyore, kami juga ada teman produktivitas, kami juga ada seputar tips and trick. Jadi jangan lupa like, subscribe, follow, dan komen channel Teman Meniti. Teman Meniti, gas, bareng-bareng kita meniti. Oke, saya Raffi, cukup di sini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.